Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a wa ba'du. Mari kita dengan baca Al-Fatihah. Oke, kita melanjutkan sebelumnya tentang pekan efektif ya. Maka kita akan membahas tentang cara menghitung pekan efektif. Nah, gimana caranya akan kita bahas pada penjelasan kali ini. Maka yang kita butuhkan adalah pertama, kita perlu kalender pendidikan. Sebelumnya sudah kita bahas di apa itu pekan efektif. Ada kalender pendidikan. Nah, yang kedua yang perlu kita semua adalah form tabel pekan efektif, bisa dalam bentuk Word atau Excel. Nah, oke, kita akan segera mulai. Jadi kalender pendidikannya kayak gini, yang kemarin sudah kita bahas juga ya. Kemudian form tabelnya bisa seperti ini ya. Oke, segera kita buka pertama kalender pendidikan ya. Ini kalender pendidikannya seperti yang kemarin atau sebelumnya ya. Ada formatnya seperti ini, memanjang gini ya. Ada juga yang seperti ini, yang tiap bulan ya. Tiap bulan. Nah, ini angka-angka ini angka tanggal ya. Ya ini seperti kalender biasa aja ya. Yang setiap bulan, cuman di sini ada gambar warna-warna menunjukkan kode tertentu. Kemudian ada keterangan di bawah ini ya, semua ada di sini ya. Itu bedanya dengan kalender biasa. Sedangkan yang format jadi satu, selain ada warna-warna kayak gini ya, kemudian tanggalnya tadi yang saya sampaikan memanjang seperti ini. Nah, ini sampai tinggal 1. Ke bawah ini adalah bulan ya. Bulan mulai Juli tahun sebelumnya dengan Januari tahun setelahnya ya. Jadi 1 tahun atau 2 semester. Nah, angka-angka yang ada di sini itu menunjukkan angka hari efektif. Ini hari efektif pertama, ini kedua, ketiga, sehingga 1 semester bisa kita lihat ada berapa, 135 hari efektif. Semester genap ada 126. Nah, ini bedanya dengan kalender yang seperti ini. Kita belum tahu ya, kita harus menghitung dulu berapa banyak hari efektifnya. Tapi kalau ini sudah bisa kita tahu. Oke, sekarang kita akan menghitung ya. Bagaimana cara menghitung pekan efektif yang ada di masing-masing semester, tapi kita akan hitung untuk semester ganjil saja ya. Nanti semester genap kalian bisa mencoba menghitungnya sendiri. Oke, ada 2 cara ya menghitung pekan efektif ya. Kita cara yang pertama dulu lah ya, pastilah kan nggak mungkin yang kedua dulu, semua harus pertama dulu gitu ya. Ketentuannya begini untuk cara yang pertama ini ya. Jadi kita hitung semua ya. Misalnya ini terhitung satu pekan, ini 2 pekan, ini 3 pekan, ini 4 pekan, pekan keempat ya. Jadi batas itu LU ini. LU itu kan libur umum hari Minggu kalau ini ya. Kalau di pesantren mungkin Jumat ya. Nah, ini tidak dihitung ya. Ini juga tidak dihitung. Kenapa? Karena hanya 1 hari yang ada di bulan Juli. Di bulan itu yang kita hitung itu. Nah, bisa kita hitung 1 kalau batasannya minimal 3 hari. 2 hari nanti nggak kita hitung sebagai 1 pekan ya. Ini juga nggak bisa. Kalau ini bisa. Nah, ini 4 hari kan. Kemudian ini 4 hari bisa. Itu 1 pekan. Oke, itu ya aturannya. Nah, berarti bulan Juli ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Oke, nah sekarang kita lihat Agustus ya. Agustus 1,
2, 3, 4, 5. 5 ini kan 4 dihitung 1. Ini tidak dihitung ya, karena cuma 2. Maka ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ada 4 di bulan September. Oktober ada 1, 2, 3, 4. Kenapa enggak muncul ini? Nah, ini 4. Nah, kemudian di bulan November ini 1 ya. Ini 1 karena 4 hari ya. Batasannya kan 3. Ini 2, ini 3, ini 4, 5. Berarti bulan November ada 5, Desember ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita hitung semua ya. Maka Juli ada 4 ini ya. Kemudian Agustus ada 5. Terus September ada 4, Oktober ada 4, November ada 5, Desember ada 4. Nah, ini kita pindah ke form tabel yang sudah kita siapkan ya. Ini adalah tabelnya. Kita buka formnya ya. Nah, ini adalah tabelnya ya. Kita lihat di sini ada bagian awal ya. Ini adalah identitas ya. Ini identitas. Kalian bisa isi sesuai dengan identitas kalian. Kemudian ada tabel pertama, ini jumlah minggu dalam semester keseluruhan ya, keseluruhan. Baik yang efektif maupun yang tidak efektif. Kemudian tabel kedua ini adalah khusus yang tidak efektif. Nanti kita kasih keterangan kenapa tidak efektifnya itu, kegiatannya apa, seperti ini ya. Oke, kita sekarang memasukkan tadi yang sudah kita hitung ke ini kan jumlah minggu. Nah, ini sudah kita masukkan tadi ya. Tadi kan bulan Juli 4 ya, kemudian Agustus dan November 5. Jadi yang lainnya 4. Kita total ada 4, 9, 13, 17, 22, 26. Total ada 26. Nah, kemudian sekarang kita hitung yang tidak efektifnya. Nah, untuk menghitung tidak efektif ini, perhatikan bahwa kita harus tahu dulu kita ngajarnya hari apa dan di kelas berapa ya. Misalnya nih, ini kita ngajar kelas 7 ya. Nah, kelas 7. Nah, berarti MTS. Hari mengajarnya apa? Misalnya Kamis. Nah, nanti yang ngajarnya selain Kamis itu bisa berbeda. Jumlah bukan efektifnya. Yang ngajarnya sama-sama Kamis tapi kelas 8 atau kelas 9 itu mungkin bisa berbeda ya. Nah, jadi ini kembali kepada yang perlu pastikan hari ngajar dan kelas yang diajar itu ya. Itu harus ditentukan dulu. Nah, yang kedua, kita kembali ke pengertian dari apa? Pengertian dari ini, tidak efektif. Yang dimaksud tidak efektif itu apa? Tidak efektif itu adalah minggu di mana guru itu tidak bisa masuk. Guru dan murid tidak bisa masuk. Satu. Yang kedua, guru atau murid tidak bisa masuk. Guru dan murid masuk tapi tidak memungkinkan adanya kegiatan belajar. Maksudnya mengajar ya. Tapi misalnya apa? Misalnya UTS atau orientasi itu guru dan siswa masuk sekolah ya. Masing-masing masuk kelasnya, tapi siswa kan untuk yang kelas 7 ya, orientasi itu tidak bisa menerima pelajaran. Nah, ini termasuk apa yang tidak efektif. Kalau hari libur pasti ya tidak efektif karena guru dan siswa juga libur nggak masuk. Tapi kalau misalnya ada kelas meeting, lomba-lomba kelas meeting itu juga termasuk kita kategorikan tidak efektif. Kenapa? Karena tidak memungkinkan kegiatan pembelajaran, mengajar tidak bisa. Nah, karena nanti kan pasti akan dikurangi, guru nggak bisa masuk untuk mengajar.
mungkin ya tadi kelas meeting, UTS, UAS atau orientasi itu masuk, murid masuk ya, tapi tidak bisa ada kegiatan pembelajaran. Itu ya definisinya. Kita sekarang coba kembali ke kalender pendidikan ya. Nah ini kita akan lihat ada berapa pekan tidak efektif. Nah tadi diingat harus dipastikan harinya ya. Yang sudah kita tentukan harinya tadi adalah hari Kamis ya. Oke, ini sekarang kita hapus dulu. Oke, ini sudah kita hapus. Sekarang akan kita hitung ada berapa pekan tidak efektif ya. Oke, pertama 1 ya. Nah ini 1. Ini karena libur pasti ya tidak efektif. 2. Nah, kemudian ini kan hari Kamis ya. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini ada kegiatan untuk kelas 7 ya. Orientasi, kita lihat di bawah ini. Nah, ini kan. Nah, orientasi berarti kan guru nggak bisa masuk ngajar. Ini juga termasuk tidak efektif. Maka ada 3. Berarti untuk bulan Juli ini ada berapa? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Ini masuk biasa. Yang di sini masuk biasa. Oke. Sekarang bulan Agustus. Kamis itu mana? Ini Senin ya. Selasa, Rabu, Kamis. Kamis masuk biasa. Ini juga Kamis ya. Betul ya? Nah, Kamis masuk biasa. Nah, ini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lah ini tanggal merah. Ya, berarti termasuk tidak efektif. Maka di bulan Agustus ada 1 ya. Kemudian bulan selanjutnya selanjutnya masuk terus ini ya. Kemudian bulan September ini masuk terus ya. Masuk nggak ada masalah. Ini liburnya ternyata bukan Kamis ya, tapi Senin, Selasa. Oh iya, sama-sama Kamis ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Berarti Kamis juga ini ya. Berarti Kamis itu bulan September ya ada 1. Berarti bulan Juli, Agustus, September masing-masing ada 1. Ingat-ingat ya. Kemudian ini masuk terus ya. Ada yang tidak efektif ya. Kemudian ini juga masuk November, masuk. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti ini kita lihat di bawah ya. Ini ada PAS, PAS atau PAT ya, ujian akhir semester. Nah, ini ada, berarti guru nggak bisa masuk. Maka ini masuk kategori tidak efektif. Maka bulan November ada 1. Ini juga sama PAS, berarti 2. Nah, ini memang tidak ada warna ya, tapi kita lihat di sini ya. Kita lihat di bawah ada nggak keterangan untuk tanggal berapa ini? Tanggal 11 ya, 11 Desember sampai selesai. Kita lihat. Nah, Desember ini tadi ya tidak efektif. Nah ini ya, ini tidak efektif karena apa tadi? Karena ada UAS ya 1. Ini memang nggak ada keterangan ya, tapi kan nggak mungkin di sini di minggu ini sama minggu ini guru itu masuk untuk ngajar. Kenapa? Karena sudah selesai pembelajaran dan sudah selesai UAS. Mungkin ini digunakan untuk remedi ya atau pengayaan, sehingga ini dianggap juga tidak efektif. Maka di sini ada 1, 2, 3 tidak efektif ya. Kemudian ini juga 4. Maka di bulan Desember ada 4. Nah ini kemudian kita pindahkan ke tabel yang ada di Word ya, ini tadi. Nah, ini sudah saya pindahkan di sini. Nah, ya. Sudah saya pindahkan. Nah, tinggal kita sekarang menjumlahkan ya. Menjumlahkan ada berapa ini ya? 4 dikurangi 1 maka ada 3, 5 dikurangi 1 sebentar, ini saya tadi ada yang salah ya. Nah, jadi di bulan Juli ya, bulan Juli itu ada 4 pekan yang tidak efektif 3. Kenapa? Karena ada liburan 2 pekan ditambah 1 orientasi, maka dikurangi menjadi ada 1 efektif ya. Nah, kemudian di sini 5 dikurangi 1 ada 4, berarti bulan Agustus. Septembernya 4 dikurangi 1 ada 3, 4 dikurangi 0 karena semuanya efektif pada bulan Oktober. Kemudian November dikurangi 1 ada 4, ini 0 ya, sehingga jumlahnya adalah semua. Nah, ini kita jumlahkan ke bawah ini ya, ada 10, ini kita jumlahkan, ini ada 16. Di samping itu kita lihat di sini 26 dikurangi 10 ada 16 gitu ya. Sehingga totalnya ada 16 pekan efektif.
Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.